wajar lah. Namanya partai besar juga pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Peta politik semakin cair mendekati pendaftaran capres di bulan Oktober ini. Banyak gerakan-gerakan yang dibangun jauh-jauh hari berantakan sekarang ini. Seperti misalnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, di mana beberapa partai menggabungkan diri untuk membangun kekuatan besar dan niatnya menjadi game changer di dalam Pilpres 2024 kali ini. Tapi dari berbagai pengalaman, sebuah koalisi, kalau tidak ada satu partai yang mayoritas, yang menjadi center atau menjadi motor, maka sudah bisa dipastikan umur koalisi itu tidak akan panjang. Karena masing-masing pendiri koalisi itu punya agenda-agenda pribadi. Mereka berebut jadi calon presiden dan calon wakil presiden tanpa satu partai pun mau mengalah. Dan akhirnya pelan-pelan Koalisi Indonesia Bersatu itu pun bubar sendiri-sendiri. Golkar pergi, P3 merapat ke PDI, PKB dengan Prabowo mengikat diri, dan pelan-pelan bangunan koalisi itu runtuh, tidak sesuai dengan semangat di awalnya yang menggebu-gebu. Begitu juga koalisi perubahan, koalisi yang dibangun antara Nasdem, Demokrat, dan PKS ini kelihatannya memiliki nasib yang sama dengan KIB. Nasdem terkena masalah korupsi. Demokrat mulai melirik PDI Perjuangan. Dan PKS sudah menyiapkan sekoci untuk melarikan diri dan bergabung dengan kapal besar bernama Gerindra. Pelan-pelan, tali yang mengikat koalisi perubahan pun mulai terurai dan tidak lagi ketat seperti sebelumnya. Dan bisa jadi tali itu lepas karena masing-masing partai sejak awal memang mereka mengikatkan diri. Itu bukan karena mereka satu visi, tapi masing-masing punya agenda pribadi. Yang paling rugi kalau koalisi ini bubar tentu adalah Anies Baswedan, calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Kendaraan Anies untuk maju jadi calon presiden memang hanya Koalisi Perubahan. Gak ada lagi partai yang mau mencalonkan dia sebagai calon presiden karena dianggap tidak menguntungkan. Gerindra sudah punya calon sendiri. PDI Perjuangan sudah umumkan calon presidennya jauh-jauh hari. Dan Presiden Jokowi sejak lama gak mau diasosiasikan dengan Anies Baswedan. Malah dengan keras dia menyatakan untuk menjauhi politik identitas di Pilpres ke depan dengan tidak mengulangi apa yang pernah terjadi di tahun 2017 waktu Pilgub DKI. Nah, Anies jelas panik ketika melihat bahwa ikatan yang merajut Nasdem, Demokrat, dan PKS ini pelan-pelan lepas. Dia nggak punya perahu lagi dan ambisinya untuk jadi calon presiden di tahun 2024 itu bisa terkubur dalam-dalam. Anies sebenarnya sudah bekerja sangat keras supaya bisa mengikat ketiga partai ini. Tapi sepertinya upayanya nggak berhasil. Nasdem tetap ngotot calon wakil presidennya Anies itu harus dari luar koalisi. Demokrat sebaliknya malah ingin AHY lah yang dampingi Anies. Sedangkan PKS sementara ini terlihat diam, tapi pelan-pelan menyiapkan skoci untuk kabur sendirian. Kepanikan Anies Baswedan ini terlihat dari narasi yang dia lontarkan bahwa dia tidak akan meneruskan program-program Jokowi dan pemimpin pemerintahan sebelumnya. Anies ingin membawa pemikirannya pribadi tentang bagaimana Indonesia menurut sudut pandangnya. Buat Anies, pilihan yang dia punya sekarang ini hanya bagaimana dia bisa menjadi antitesa Jokowi, bukan menjadi tongkat estafetnya. Dia harus mengambil posisi berbeda untuk memenangkan pertarungan dan mendekatkan, mengikat
ketiga partai pendukungnya. Tapi pertanyaannya, apakah branding Anies sebagai antitesa Jokowi ini akan berhasil? Kita analogikan saja ya, ini seperti pasar Tanah Abang yang penuh dengan pedagang. Ketika ada satu pedagang berhasil memasarkan gamis dan menjadikannya tren, maka para pedagang lainnya di pasar itu harus menjual gamis supaya bisa mendapatkan keuntungan. Anies mungkin tipikal pedagang yang dagang gamis pun dia nggak dapat keuntungan karena produk gamisnya jelek. Maka dia mulai menerapkan strategi berbeda dengan jualan celana jeans supaya bisa melawan tren penjualan gamis di pasar Tanah Abang. Dengan strategi marketing berbeda lewat antitesa, Anies mungkin akan mendapatkan pelanggan baru. Tapi nggak banyak karena melawan tren itu seperti melawan arus yang kuatnya luar biasa. Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi di tengah-tengah kepercayaan masyarakat yang berada di angka tertinggi sekitar 80% lebih. Anies dapat suara memang, tapi nggak sebanyak yang dia harapkan. Yang jadi masalah besar Anies adalah partai-partai pendukungnya sudah tidak percaya lagi pada dia ketika melihat hasil surveinya terus terjun bebas. Partai-partai itu punya ciri khas para investor. Mereka butuh kemenangan untuk mengembalikan modal yang keluar. Dan jelas Anies akan sangat merugikan kalau mereka terus-menerus mendukung Anies, tapi pasar juga terus menolaknya. Jadi bagaimana nasib Anies Baswedan ke depan? Saya prediksi sih, Anies akan out dalam Pilpres kali ini. Tapi untuk Anies nggak perlu kecil hati ya, karena ada pepatah yang mengatakan kegagalan itu adalah sukses yang tidak pernah datang. Jangan sedih Anies ya, nggak ada kamu nggak rame memang. Tapi nggak ada kamu, kita semua merasa lebih aman. Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.